Halo, halo. Sampai jumpa lagi. Halo. Kamu sudah perhatikan belum? Makanan di restoran ini enak banget. Lihat nih ikan, udang, geleo. Semuanya segar dan fresh. Hei, kamu makan dikit banget ah. Aku nggak mau kelaparan. Wah, jangan bilang gitu dong. Kamu juga kurusan. Aku kasih tahu sesuatu ya. Kamu harus makan telur setiap hari. Ini memastikan nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Wah, telur ini lucu banget. Haha. Wah, enak banget. Enak banget. Betul. Aku ajak kamu sana ambil. Enggak sekarang. Ayo, 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 ayo. Aku nggak pergi. Aku beneran nggak punya. Tolong blokir untukku. Aku nggak bisa biar bos besar kenal aku. Tolong, tolong. Keberuntungan ah. Bisa ambilkan aku semangkuk sup? Yang mana nih? Sayuran. Hei, sekarang anak kecil udah mulai diet di usia muda. Xiao Qiu nggak bisa diet kayak gini. Kita kerja terjemahan tapi kerja fisik. Kamu tahu, Aku akan perhatiin lain kali. Hahaha. Wah, nafsu makan bagus hari ini. Aku belum pernah lihat kamu makan sebanyak ini. Sedikit lapar. Bisa minum ini? Ayo, kamu nggak boleh makan berlebihan. Bagi in a bang you. Telurnya nggak digigit. Kokinya harus ganti. Bisa nggak jangan lucu-lucu gini? Oh, kamu di mana? Hei, Wang, jaringan apa ini? Oh, Wang Li Chuan. Oh, aku ingat. Kamu mau datang? Selamat datang, selamat datang. Baik, aku akan menunggumu di ujung halte bus 933 sore ini. Ketemu atau tidak? Baik, bye-bye. bukankah kamu masih punya penerjemah sore ini? Aku sedang mencari partner. Siapa? Itu sopir asing yang baru saja di PHK. Super Xiao Xiao Chou. Tolong, bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar di Amerika Serikat, juga bekerja di sana. Bahasa lisan yang sangat baik. Kosakata juga luas. Lalu dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan sebagai sopir. Perusahaan asing kadang menyia-nyiakan bakat. Baiklah, percayalah, tidak ada masalah. Bayaran kecil. Bagaimana caranya naik bus ini? Berapa harganya? $2 sekali naik dan masukkan koin. Apakah kamu punya uang kembalian? Tidak. Boleh pinjam sedikit? Oak Tunggu. Tuan Wang, busnya terlalu penuh. Atau aku antar kamu ke sana. Tidak, kamu pulang dulu. Jika aku membutuhkanmu, aku akan melapormu. Atau aku antar kamu ke sana. Sungguh tidak perlu khawatir. $933. Apakah kamu yakin tahu lokasinya? Tentu, pasti di dekat sini. Tapi sudah beberapa kali berjalan di sekitar sini.
Sungguh, kamu bisa tenang. Aku sangat mengenal jalan di Shanghai. Ah, ngomong-ngomong, tolong lihat ini. Ini peta yang aku gambar. Tempat yang aku lewati. Sudah aku gambar di jalur. Ini tempat yang akan kita tuju. Ini peta yang kamu gambar. Kenapa aku tidak mengerti? Bintang ini. Dan kemana arah panah ini? Ini tujuan kita. Hanya saja, aku belum melukis tempat ini. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memimpin jalan. Pergi. Ini dia. Hello. Aku Shi Xiaoqiu. Dia Wang Lichuan. Kami berdua diterjemahkan oleh Chen Meijuan. Oh, akhirnya kamu sampai. Kupikir kamu terjebak macet. Aku asisten manajer umum Li Xing. Kuyakin Chen Meijuan sudah memberitahumu. Perusahaan kami ingin mengimpor sejumlah bahan dari Italia. Sekarang mereka sudah di sini. 3 dari mereka siap bernegosiasi dengan kita. Ah, mereka membawa penerjemah. Mereka semua bisa bahasa Inggris. Xiaoqiu, kakak Xiaoqiu. Ah, Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Kalian bersiap-siap. Persiapkan dengan baik. aduh, sayang. Aku baru saja melihat 3 orang asing. Aku sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris mereka. Kenapa? Kamu mengerti bahasa Inggris India yang mereka ucapkan waktu itu. Butuh waktu lama untuk tahu. Dari ketiganya, 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Ketiganya bisa bahasa Italia. Bahasa Inggrisnya akan sangat sedikit. Dan aksennya berat. Aku berbicara dengan mereka lama. Bukan mereka yang tidak mengerti, tapi aku yang tidak mengerti. Dan mereka bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Ah, andai saja aku tidak datang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami berdua jurusan bahasa Jepang. Iya, Benar, Lichuan. Bukankah kamu orang Swiss? Orang Swiss seharusnya bisa berbicara 4 bahasa resmi. Kamu setidaknya bisa 1. Aku akan bisa 3. Jerman, Prancis, dan Italia. genius, malaikat, takter. Kalau begitu, cepat pergi. Aku ada urusan lain. Dah. Lewat sini. Terima kasih. Itu. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, pasti sudah mati. Sama-sama. Ini hadiah untukmu. Amble. Terima kasih. Kerja bagus hari ini. Terutama kamu, sangat bagus. Bagus. Asisten Lee, uang ini tidak benar. Kita sepakat $1.600. Di sini cuma 800. Lagi pula, hari ini ada 2 penerjemah di sini. Aku sudah memberimu 4 bahasa asing. Dan kamu juga harus tahu. Jerman, Prancis, dan Italia. Harga ini berbeda dengan bahasa Inggris. Kami tidak ada biaya tambahan untuk ini. Cuma sedikit. Mau ambil atau tidak? Aku kasih tahu. Mahasiswa seperti kamu adalah penerjemah sementara. 200 per jam itu sudah banyak. Anggap saja memberi diri sendiri kesempatan magang. Jangan pergi, Asisten Lee. Kamu juga perusahaan yang sangat formal. Tolong ikuti kredit, oke? Jangan main-main dengan aku di sini. Aku harus bekerja. Ini penghasilan kerjaku. Kalau tidak memberikan aku, kamu tidak akan dikerjakan lagi. Hei, Aku kasih tahu. Aku tidak akan pernah memakai kalian berdua. Kamu memukul orang. Dia memberi kami $800 lebih sedikit untuk terjemahan di hotel. Bukannya katanya 1.600? Dia pasti mencuri sesuatu. Apa yang terjadi dengan 7 Juli? Ah, benar-benar uang ini. Kamu ambil semuanya. Kamu harus menafkahi keluarga, hidup lebih sulit daripada aku. Lagi pula, kamu baru saja berkelahi untuk membantuku. Oh, aku tidak berpikir. Penerjemahan masih merupakan profesi berisiko tinggi.
Ah, benar. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Atau kita bisa duduk di depan. Yah, bagus. Uhuh. Tidak, aku bilang ini untukmu. Tanganmu patah. Tidak masalah, aku punya plester. Hei, aku mau memberitahumu sesuatu. Nanti, ketika aku keluar, aku menghadapi hal seperti ini. Jangan menggunakan kekuatan dengan mereka. Kita sendirian. Bagaimana kalau kamu belajar menggunakan ekspresi wajah? Daripada tinju untuk mengekspresikan kemarahan. Dia memukulmu. Kamu bisa menatapnya. Benar? Oke. Tidak. Aku takut. Bagaimana kalau? Pasti ada. Aku akan memberitahumu. Kamu takut sampai tertawa. Haha, ayo. Pasang itu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu tahu apa? Seseorang mengerutkan kening. Kamu perlu menggerakkan 42 otot wajah. Mengulurkan tinju. 4 otot sudah cukup. Benarkah? Haha. Oh, ngomong-ngomong, aku mau memberitahumu sesuatu. Masih ada tempat untuk menerjemahkan jam 6 sore. Hanya 1 jam, tidak capek. Mau main bersama? Aku tidak akan pergi. Itu waktu kopiku. Minum kopi? Oh. Kamu pikir kamu kaya? Kamu hanya pekerja sementara sekarang. Tidak ada makan berikutnya. Aku tidak percaya kamu bilang mau kopi. Tidak ada kesalahan. Aku benar-benar tidak mau pergi. Ayo pergi. Kamu membantuku hari ini. Aku mengundangmu makan malam. Pergi. Sayangnya, kamu datang lagi. Uangnya habis sebelum sempat hangat di tangannya. Yah, aku tidak akan pergi ke tempat yang sangat mahal. Naik bus dulu. Aku penasaran apakah bisa dapat taksi di sini. Hahaha, taksi. Hei, kamu tahu berapa ongkos taksi ke pusat kota dari sini? Menurutmu kamu punya kondisi yang baik? Tidak bisa hemat sedikit ya? Halte bus ada di sana. Licuan, ada kursi di sini. Ayo duduk. Perjalanannya akan lama dan berdiri juga lama. Ayo naik. Benar-benar tidak masalah. Kamu bisa duduk. Wanita pertama. Aku tidak tahu kamu seorang pria terhormat. Aku berlomba dengan waktu untuk menghafal kata-kata. Aku mau kasih tahu sesuatu. Sebagai penerjemah profesional, selalu berpikir untuk meningkatkan diri. Ingat semua yang aku katakan. Ingat itu. Aku akan melakukannya sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Aku benar-benar membawamu. Kamu bisa berdiri selama itu? Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya cukup segar. Benar. Aku ingat ada restoran dekat sini yang enak. Makan bersama yuk. Bagus. Hei, mahal tidak? Tidak mahal. Yah, itu bagus. Ya, kamu pesan? Kamu suka makan apa? Hei, kamu pesan. Aku bisa makan apa saja. Pesan saja sesuai selera kamu. Tapi jangan pesan terlalu banyak. 1 hidangan saja. Kamu suka rasa apa? Aku sudah bilang semuanya. Pesan saja sesuai selera kamu.
Aku lebih suka daging sapi. Tolong bantu aku pesan beberapa hidangan. Aku suka makan daging sapi. Oak, Nah, daging sapi ini enak. Cuma beratnya agak sedikit. Aku bilang ya, setiap kali selesai menerjemahkan, aku sangat lapar. Aku ingin makan banyak. Hahaha. Kamu tidak hanya makan makanan dingin. Beberapa makanan berat. Daging sapi ini enak. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kami terbiasa makan makanan mentah. Kampung halaman kamu di mana ya? Kota Suli. Zurich. Haha, jauh sekali. Hahaha. Kenyang banget. Sudah kenyang? Bisa kita pesan dessert? Hum. Dan dessert. Tuan Tuan, dessert Kayleen. Benar ada ya? Ah, tidak jauh. Haha, kamu salah tulis. Yang kita makan 180. Kamu tulis 1000. Titik desimalnya salah. Nona, kamu benar makan 1800 kali ini. Kalau tidak, kamu harus periksa dengan teliti. Tidak, terima kasih. Hei, kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Mungkin aku sia-sia hari ini. Kalau tidak ditangkap, kamu akan rugi. Maaf, aku hanya asal pesan. Aku tidak lihat harganya. Waduh, aku bilang ya. Mulut ini seperti lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa banyak tagihan yang kita makan sekarang? Ah, taruhan besar. Aku akhirnya tahu kenapa kamu dipecat. Jujur, apa kamu menyalahgunakan uang perusahaan? Lupakan. Kamu baru saja dipecat. Pasti butuh waktu untuk membiasakan diri. Izinkan kamu. Tapi ibu. Pelayan. Kamu bungkus yang tidak aku habiskan. Bungkus. Cuma sedikit. Kamu masih harus bungkus. Oke. Kami tidak bungkus. Tapi jangan sia-siakan. Sayangnya, meskipun kamu hanya punya sedikit, tapi cara pakainya juga bernilai 180. Aku harus mengunyah pelan-pelan. Baiklah, kirim saja ke sini. Aku di sini untuk masuk mobil. Aku harus kerja malam. Kamu masih harus kerja. Kamu sangat butuh uang. Karena aku sendirian di lapangan. Lalu dapatkan sedikit uang untuk berjaga-jaga. Selain itu, adikku sebentar lagi kuliah. Aku harus cari uang untuk biayanya. Aku sangat ingin berterima kasih padamu hari ini. Hei, sebaiknya kamu ambil. Itu pekerjaanmu. Aku cuma lewat untuk bantu. Sambil belajar sedikit. Ini pekerjaanmu yang dapat. Selain itu, kamu harus menafkahi keluarga. Uang ini setengah untuk kita. Itu adil. Tidak ada yang merasa buruk. Kamu benar-benar harus menghitung dengan jelas. Kamu harus bilang dengan jelas. Aku juga harus kasih kamu uang makan. Ya, baiklah kalau begitu. Aku kasih tahu sesuatu. Penghasilan dari terjemahan sementara sangat tidak stabil. Jadi, kamu harus terus bekerja keras. Jangan pikir $800 itu banyak. Kaum proletar di dunia bersatu. Mobilnya datang, aku nggak bakal bilang. Dah. Halo, gaji kecil. Kenapa kamu nggak jemput aku? Ini 68, Pak. Oak, makasih. Nona, kopimu sudah siap. Maaf, membuatmu menunggu. 20 yuan. Makasih. Pacarmu udah nungguin kamu 2 jam. Wah, keren banget. Beneran? Ayo. Ada apa? Sepet Saimbonya. Aku ketawa sampai mulutku pecah hari ini. Itu keren banget.
Beneran? Kenapa aku bilang jangan bergosip? Kajun udah di sini. Nona, rambutmu cantik banget. Di mana kamu potong rambut? Tangguh wengmu. Makasih. Wah, rambutmu beneran cantik. Beneran kepinya habis. Mau dikirim ke dia? Aha, Kapamu? dia minum kopi biasa ukuran sedang hari ini. Teba apa, ambil ini. Aha, Pak, betismu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf, Terry, maaf. Gak apa. Ada apa? Kim? Oh, Ada APA? maaf. Aku nggak sengaja. Kamu sengaja nih? Kalian berdua ambil tisu dan bersihin. Ayo, aku yang pergi. Maaf. Pak, maaf. Dia baru di sini. Pasti Kiko. Jadi, kamu kasih aku daftar cucian. Aku bakal ganti. Gak. Aku baru saja tidak sengaja bertemu dengannya. Lalu komputernya baik-baik saja. Aku akan membuatkanmu secangkir kopi baru. Oh, tidak, terima kasih. Aku baru saja mau pergi. Aku duduk. Terima kasih, Lihua. Maaf, oh. Wang Licuan. Aku benar-benar minta maaf tadi. Tapi terima kasih sudah membelaku. Tidak apa-apa. Kamu pasti tidak tahu itu aku. Sangat kaget. Ya, kebetulan sekali. Kapan kamu datang lagi? Ya, aku sering datang ke kafe ini. Kalau di lain kali kamu datang, aku akan memberimu uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki komputer. Tidak perlu. Kamu sudah banyak membantuku hari ini. Aku belum berterima kasih dengan baik. Tapi bantuan adalah bantuan, ganti rugi adalah ganti rugi. Aku harus memberimu uang ini. Benar-benar tidak perlu. Aku tahu kamu dermawan. Tapi aku tidak bisa menyalahgunakan kebaikanmu. Lagi pula, kamu sedang dalam masa yang tidak biasa. Seperti kali ini. Kamu pasti butuh komputer untuk mencari kerja atau semacamnya. Kalau kamu bersikeras, aku tidak akan datang ke toko ini lain kali. Tidak peduli kamu pergi kemana. Aku bisa menemukan uangmu dan aku harus memberikannya. Benar-benar selamat tinggal. Xie Xiaoqiu, kamu masuk ke sini. Aduh. Xiao. Aku biasanya melihatmu ceroboh. Kamu seharusnya punya sedikit perlawanan. Lihat cowok ganteng untuk tenang. Kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi padanya. Apa? Dia ganteng? Janggut yang kotor. Apa yang kamu tahu? Kamu ganteng gede yang gutmu. Itu tipe yang, itu disebut pria. Kamu tahu? Pria dengan janggut. Aku pikir dia terlihat seperti pembunuh bayaran. Ya, kalau kamu tidak berpikir dia tampan, kenapa kamu menumpahkan kopi padanya? Aku tidak sengaja. Aku mendatanginya. Xiao, hatimu sedang jatuh cinta. Wajar jika ingin dekat dengan orang. Aku biasanya tidak bergosip. Tapi hari ini, aku harus bicara beberapa kata padamu. Dengar atau tidak, terserah kamu. Jangan terlalu banyak berharap pada pria ini. Dia tidak pernah memandang seorang gadis, kan? Hadirin sekalian, aku mohon jangan terlalu mengidealkan Kajun ini lagi. Dia mungkin hanya pria biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah. Tidak semua pengemudi mobil mewah adalah pemiliknya. Mungkin supirnya. Itu benar. Aha, Apa itu? tidak. Hei, kamu tahu kenapa banyak gadis menikahi pria yang salah? Karena mereka tidak bisa menilai karakter seorang pria. Ini bukan soal uang. Hanya dalam 3 generasi baru ada bangsawan. Kamu menjadi? Kamu hanya perlu melihat temperamen dan gaya orang ini. Tentu, kamu mungkin tidak mengerti. Lihat saja tip yang dia berikan padamu. Kamu harus tahu dia bukan supir. Tuan-tuan, aku pikir mudah menemukan pria miskin seperti menemukan pria kaya. Kalau tidak, kenapa 7 bidadari menemukan penggembala sapi? Tentang siapa yang lebih bahagia? Sulit dikatakan. Hahaha. Apa yang kukatakan juga cukup masuk akal. Apa alasannya? Pergi kerja, kamu dengar? Aha, Lihat. Halo.
Sama seperti dulu. Kalau begitu kamu pergi dan tunggu aku. Aku segera ke sana. Oh, tidak. Maksudku kamu duduk dulu. Aku akan bawa kopinya segera. Simpan saja kembaliannya. Wah, pria besar dengan kemeja ungu. Itu disebut bangsawan. Kenapa mengambilnya? Aku khawatir kamu terlalu bersemangat sampai mimisan. Mau aku bantu cari cara? Kesempatan titik manufaktur. Untukmu menampilkan kopi padanya. Aku bilang, posisi celana ini yang terbaik. Kamu bisa bilang padanya, UPS maaf. Lalu kamu akan membantunya mengelap dan mengelap dan mengelap. Bisa serius nggak? Bagus, seriuslah. Lihat aku bagaimana penampilanku. Oh tidak, Ok. Oke. Dia bilang Oko tidak oke. Dia bilang oke itu oke? Oke. Nah, tebak apakah dia akan berhasil? Sudah kubilang jangan bergosip. Aku tidak berpikir begitu. Aku berpikir begitu. Aku bertaruh $1. Apa artinya bertaruh $1? Aku bertaruh $1.5. Kamu cepat pergi. HM. Jingwen, ada satu hal. Aku ingin memberitahumu. Ada apa? Itu Raja CK yang kau sebutkan. Sebenarnya, aku kenal dia. Aku pernah menikah. Punya 2 anak. Sebelumnya, aku bekerja sebagai sopir di perusahaan asing. Jadi itu semua mobil mewah. Tidak. Apa maksudmu? Apa sebelumnya? Dia sekarang menganggur. Sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Lihat, dia benar-benar berbeda dengan yang kau katakan. Itu benar. Karena sebelumnya aku bekerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku bertemu dengannya beberapa kali. Jadi kau bilang dia punya cincin kawin. Yah, mungkin dia lupa membawanya. Xiao. Jangan bergosip. Sebenarnya, aku memberitahumu. Menurut analisaku, dia bernilai setidaknya $1 miliar. 10 miliar. Hahaha, tidak mungkin. Aku sudah mencari dia beberapa kali sebelumnya. Dia juga membutuhkanmu untuk memperkenalkannya bekerja. Kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa murah? Angka ini 3.000. Yah, dia juga bisa membelinya. 300,000. Hahaha. Terbang, kan? Lalu apa maksudnya? Dia bilang aku ditipu. Atau dia yang ditipu? Aku ditipu. Itu tidak mungkin. Bahwa dia ditipu. Apakah 300.000 membeli barang KW? Oh, itu benar-benar tertipu. Ini sandwich tuna baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Uangnya sudah dibayar, aku yang traktir. Hei, kamu ganti komputer baru. Ah, benar. Aku membayarmu untuk ini. Biaya perbaikan 2.000 yuan. Aku tidak tahu apakah cukup. Kamu ambil. Aku tidak punya. Tidak. Ini pasti untukmu. Tidak, sungguh. Kamu masih seorang siswa. Kamu lebih membutuhkan daripada aku. Tapi kamu menganggur. Tapi juga harus menafkahi keluarga. Selain itu, aku harus mengganti kerusakan propertiku sesuai harga. Dan kamu lebih membutuhkan bantuan daripada aku. Pastikan ambil. Sebenarnya aku tidak butuh bantuan sebanyak itu. Xiao Qiu. Sebenarnya, ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Apa kesalahpahamannya? Aku sama sekali bukan sopir. Dan aku tidak menganggur. Begini. Sopir saya kehilangan pekerjaan. Saudara saya memecatnya. Saudaramu adalah bos besar. Tapi kamu tidak perlu buru-buru. Saya sudah membawa sopir itu kembali. Keluarga berempatnya punya makanan lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao Qiu. Wang Licuan. Kemas barang-barangmu dan keluar.
Xiao Qiu, dengarkan saya. Saya suka mobil. Dan saya suka menyetir. Saya tidak tahu kapan kamu mengira saya sopir. Dan saya tidak pernah bilang saya sopir. Mungkin saya terlihat seperti sopir. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu saya? Saya hanya tidak datang ke sini. Kata-kata apa yang berdiri di sana untuk dikatakan? Oke. Saya akan memberitahumu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Lalu bertemu lagi. Lalu kita bertemu lagi, tidak? Dan kemudian kita bertemu lagi. Kita selalu bertemu. Tapi apa hubungannya dengan kamu tidak memberitahu saya? Ah, kamu sangat baik padaku. Saya tidak tega menolak. Hahaha. Tidak tega menolak. Yah, saya pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya saya memberikan setengah dari semua pekerjaan. Saya tidak bermaksud menipu uangmu. Lalu waktu saya sama berharganya dengan waktumu. Saya hanya tidur 5 jam sehari. 5 jam. Saya harus mencari biaya hidup dan uang sekolah setiap hari. Saya harus membayar keluarga. Saya ingin berubah menjadi uang setiap menit. Wang Licuan, Tuan Wangda. Jika kamu ingin bersenang-senang, pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak menemani kamu bermain. Dan berani datang ke kedai kopi kami lagi. Saya melihatmu sekali dan memukulmu sekali. HM. Juga, dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi. Saya melihatmu sekali. Menyiram kopimu sekali. Hah. Apa yang kamu teriakkan pada tamu di luar? Aku tidak berani berteriak pada tamu. Kamu teriak-teriak apa sih? Kamu mencoba mengusir tamu kita, ya? Penjahat seperti ini, kamu dan dia begitu patuh. Kalau tidak datang, ya sudah tidak usah datang. Kalau begitu aku ke toilet dulu. Jalur musim gugur. Ini yang Kak Jun minta aku ajarkan padamu. Hei, Aku tidak punya kamu bergosip. Apa arti bintang dan panah ini? nah, ini adalah tempat yang akan kita tuju. Hanya saja, aku belum melukis tempat ini. Kamu begitu hangat padaku. Aku tidak tega menolak. Yah, kupikir kamu butuh uang. Itu sebabnya aku membagi semua tawaran pekerjaan menjadi 2. Wang Licuan, Tuan Wangda. Kalau mau bersenang-senang, pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak menemani kamu bermain. Dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi, aku melihatmu sekali. Merusak kopimu sekali. Sudah hampir 4 bulan. Kenapa Tuan Ka belum datang juga? Kupiring itu pasti sakit. Piring ini sudah mati. Ini semua salahmu, tidak apa-apa. Apa yang kamu pertengkarkan dengan Ceka Jun? Itu membuat Jing Wen kehilangan akal. Yah, kebahagiaan seumur hidup seorang wanita hancur di tanganmu. Sudah cukup, bukan? Kamu sudah mengatakan selama berbulan-bulan. Kupingku sudah kapalan. Aku juga tidak berpikir bahwa Ceka Jun adalah pria baik. Kita harus bersyukur Jing Wen tidak jatuh ke cengkeramannya. Orang ingin jatuh ke cengkeramannya. Bagaimana jatuhnya? Itu bagus. Belum jatuh juga. Aku kerasukan. Shao Tong Qsai Toilet. Shao Qiu Buang Sampah. Kamu punya uang kembalian tidak, senior? Tidak ada.
Pinjam uang rokok dong. Selalu ada uang di dalam tas. Tidak ada. Bantu kamu sedikit. Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu merampok uangku? Lepaskan bantu. Adik kecil musim gugur. Kamu baik-baik saja? Masuk mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Adik laki-laki. Adik kecil musim gugur. Jika kamu berdiri di sini, apakah kamu ingin dirampok lagi? Masuk ke mobil. Pernahkah aku memberitahumu? Dalam situasi seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjatuhkan segalanya dan lari segera. Aku punya banyak uang di tasku. Bisa membeli hidupmu. Tas itu aku gunakan untuk mengembalikan $2.000. Aku menyimpannya di tasku. Hanya untuk memudahkan waktu bisa dikembalikan padamu. Hal terakhir adalah aku minta maaf padamu. Tapi demi gengsiku, aku masih seorang penerjemah yang kompeten. Maukah kamu memaafkanku? Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Tapi jika kamu tidak menginginkannya, aku akan meminjamkannya sekali dan membayarmu kembali. Ayo lakukan ini. Aku tidak akan mengambil uang ini. Jika kamu malu, kamu traktir aku makan. Itu tidak masalah. Ada warung makan di jalan depan. Bisakah aku sering pergi ke sana? Warung makan. Apa itu warung makan? Warung makan itu, kamu akan tahu saat pergi. Aku beritahu ya, aku tidak memaafkanmu. Ambil ini, Tuan. Ayo pergi. Selamat datang kembali lain kali. Kamu sudah lama tidak datang ke toko kami. Apakah aku membuatmu takut? Aku pergi dinas ke Qingdao selama 4 bulan. Kamu bilang Shanghai ini besar. Kenapa kamu suka datang ke toko kami? Karena bersih. Dan parkirnya sangat mudah. Ada masalah apa? Tidak. Hei, aku kasih tahu. Otakku benar-benar kurang otot. Yah, pikirkan, kamu sudah menganggur hari itu. Bagaimana bisa kamu menabrak toko kami lagi? Kamu pasti bukan sopir. Benar kan? Apa yang kupikirkan? Hei, aku bisa mengerti tebakanmu. Aku suka mobil sejak kecil. Hanya sebentar. Kupikir aku besar jadi montir mobil. Sungguh? Lalu bisakah kamu katakan, bagaimana rasanya menerjemahkan? Apakah itu perasaan baru? Rasanya sedikit. Turun harganya. Turun harganya. Menerjemahkan adalah profesi yang mulia. Aku tidak bermaksud jadi kakak lagi. Seperti ini. Biar aku perkenalkan sedikit diagram struktur GMF. Kakekku ada di tempat ini. Di bawah kakek. Itu kakakku. Aku masih punya papan. Bagaimana dengan 3 di bawah? Ada cabang, perusahaan. Ada banyak departemen di bawah perusahaan. Departemen ke departemen. Jadi ini terus turun sampai ke bawah. Bawah dan bawahnya sangat rendah.
Ada perusahaan bahan bangunan. Sangat rendah. Kamu mengerti? Yah, bagaimana dengan perusahaan bahan bangunan ini? Itu pengantar peta yang kamu gambar waktu lalu. Perusahaan Italia yang aku pergi menerjemahkan. Kami juga bertengkar. Ya, itu perusahaan bahan bangunan. Oh. Lalu katakanlah. Sepertinya kamu sedikit. Lalu apa? Lebih dari sedikit. Banyak. Oh, aku bahkan tidak tahu. Jika aku kembali ke markas dan melihat orang-orang itu, aku tidak tahu harus bilang apa pada mereka. Lalu kita semua menderita. Mari kita anggap selesai. Jadi kamu bisa memaafkanku. Lalu, apakah kamu akan datang ke toko kami di masa depan? Apakah kamu ingin aku pergi? Ah. Hei, aku hanya ingin bilang. Sebenarnya, banyak orang ingin kamu pergi. Jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Hei. Sebenarnya hari itu, aku bilang ya, aku bicara agak keras. Sebenarnya, aku hanya orang biasa, itu saja. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Orang dewasa tidak mengingat orang kecil. Ini, habiskan gelas ini. Perseteruan antara kita berdua akan dihapus. Bersulang. Aku tidak minum. Pertama, aku ingin menyetir, keselamatan pertama. Kedua, karena alasan fisik. Jadi aku tidak bisa minum. Kamu minum saja jadi. Lalu kamu pakai air sebagai pengganti anggur. Bisakah kita bersulang? Bersulang. Sayangnya. Jadi kamu anak tunggal di keluargamu. Punya saudara kandung. Kalau aku, ada adik laki-laki bernama Shi Xiaodong. 3 tahun lebih muda. Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di ayunan. Dia lahir di musim dingin. Sekilas langsung cocok. Oh, aku memujimu karena pintar. Bodoh sekali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya saudara kandung di keluargamu? Ah, aku punya adik laki-laki bernama Wang Jichuan untuk tidur siang. Oh, kamu sudah lihat. Kamu berkelahi sejak kecil? Dari kecil sampai besar. Sampai sekarang. Haha. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian sepertinya ada hubungannya dengan air. Mereka bilang kami berdua kurang air. Hei, tunggu. Makanya orang tua kalian ingin kalian kerja di Shanghai. Biar kalian lebih basah. Benar kan? Aku juga kena satu kata. Bagaimana bisa aku begitu pintar? Haha, aku terlalu pintar. Orang tuaku meninggal. Kecelakaan mobil. Maaf. Tidak apa-apa. Aku juga ada di mobil itu. Kamu juga di mobil itu. Tapi aku masih hidup. Jadi aku masih. Berarti hidupmu sangat beruntung. Orang sepertimu harus beli lotre. Wah, kamu berpikir sama seperti aku. Aku benar-benar beli. Oh, menang tidak? Dapat 10.000. Oh, ho, banyak sekali oh. Hai PH, lihat saja. Untukmu, jika selamat dari bencana, kamu akan dapat berkah. Bersulang. Sentuh itu, Nah, kamu ngapain? Ah, aku tidak bermaksud begitu. Maksudmu apa? Maksudku,
Kata yang kamu pakai itu keras. Mas, apa? SMA? Kelas 4 SMA? Kamu bilang ini ah? Oh, iya, ini SMA Nanci. Aduh. Kampung halamanku di SMA Nanci Gejiu. Yang tua? Yang tua di Provinsi Yunnan. Oh, terdengar jauh dari Shanghai. Naik kereta butuh 3 hari 2 malam. Makanan hari ini, aku yang bayar. Jangan rebut dariku. Kamu mau minum kurang? Aku akan pulang. Aku tidak mabuk. Kamu bahkan belum makan. Hei, aku bilang. Nah, bagaimana dengan kebab ini? Sangat-sangat enak. Aku selalu pesan banyak setiap datang. Kamu makan 1 tusuk. Nah, ini tanganku. Cicipi, benar-benar lezat. Kebab ini masih di mulutmu. Xiao Qiu. Kamu benar-benar mabuk. Hei, bangun, Qiu. Qiu, naik lewat sini. Sini, sini, sini. Lewat sini. Hei. Tidak bisa naik ke sini. Naik. Hei, kamu duduk di sana. Hei, sini, 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 Kamu beritahu aku alamatmu. Hahaha, hidup ini tidak bisa. Tidak bisa buktikan. Hei, kamu beritahu aku di mana alamatmu. Aku akan mengantarmu pulang. Xiao Xiu. Xiao Xiu. Tidak apa-apa. Hei, Lalu lepas sepatumu dulu. Halo, Xiu. Hei, kamu tidak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur, tidur di kamar tamu. Aku punya kamar tamu di sini. Xiao Xiu. Xiao Xiu.
Kamu sudah bangun. Nah, hai. Ham. Itu aku. Kenapa aku di sini? Kamu terlalu mabuk untuk memberitahuku di mana kamu tinggal. Jadi aku harus membawamu ke rumahku. Biarkan kamu menginap semalam. Aku. Ini rumahmu. Kalau begitu aku tidak mengganggu keluargamu. Aku tinggal sendirian, oh. Itu aku. Yah, aku sedikit haus. Bisa minum air? Ah, ya. Bisa pakai air mineral? Ya. Terima kasih. Kenapa kamu tidak tidur? Ah, belum. Aku akan mengajukan nanti. Kamu seorang arsitek. Seharusnya aku memikirkannya. Tidak heran kamu membeli kamus itu. Aku tidak tahu banyak kata Cina. Tapi bahasa Inggris lisanku tidak masalah. Yah, kamu masih minum susu sampai larut malam. Ya, aku tidak bisa mengubah kebiasaan masa kecilku. Bagaimana jika tidak ada susu untuk perjalanan bisnis? Pergi beli. Sejauh apapun kamu lari, kamu harus membelinya kembali. Hehehe. Hei. Ya, silakan datang ke ruang studiku. Bisa kamu ambilkan tongkatku? Oh, bisa. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini tanpa tongkat? Aku melompat. Hei. Tentu saja aku malu melompat di depanmu. Terima kasih, tidak usah. Sebenarnya, kemampuan keseimbanganmu cukup kuat. Benarkah? Apakah karena kecelakaan mobil? Hei. Itu sudah lama sekali. Sudah larut. Kamu tidur saja. Selamat malam. Jam berapa kamu kembali ke sekolah besok? Aku ada kelas jam 9 besok. Aku antar kamu. Baiklah, terima kasih. Selamat malam, selamat malam.
Li Chuan, aku bangun pagi dan kembali ke sekolah dulu. Tidak perlu diantar. Telur ceplok adalah sarapan favoritku. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Dan terima kasih sudah menampungku semalam. Shi Xiao Qiu. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Tapi jika kamu tidak mau, aku akan meminjamkan sekali dan mengembalikannya. Yoshikawa. Pergi. Wah, kaya banget. Oh, teman-teman, aku sayang kalian. Hei, ini sarapanku. Aha, Bangun, bangun, bangun. Aku kasih makan. tidak bisa aku mencicipi sedikit? Bangun, ini sarapanku. Pelit banget, ya ampun. Lupakan saja. Aku pergi makan enak. Lau Jiang memperkenalkan kedai makanan ringan yang enak. Paman dengan selera super. Veteran Jiang Hengxi yang mana? Hei hei, ini jerukku. Ambil sendiri. Jangan duduk di meja. Aha, ingat, jangan mengambil apapun darinya. Selamat datang. Kopi apa yang Anda inginkan? Nona, saya mencari seseorang. Silahkan masuk. Paman Gong. Li Chuan, kamu sudah lama tidak melaporkan ke saya. Kakekmu menelepon saya minggu lalu. Benarkah? Aku baru-baru ini dinas ke Qingdao. Baru kembali semalam. Aku traktir kamu kopi. Oke, kamu duduk dulu. Hei hei hei, kopi besar. Orang tua itu baik-baik-baik. Hai, Kopinya kurang. kamu pergi liburan. Tidak, Kamu jalan-jalan. Kamu pergi main kemana? Itu. Belakangan ini, bukan soal kamu suka atau tidak dengan drama itu. Aku baru saja menemukan drama berjudul Roti. Wanita di pohon itu spesial. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan main saja. Kopi sudah siap. Pelan-pelan. terima kasih. Xiao Qiu, sudah waktunya istirahat. Cepat makan, cepat bunuh. Aku tahu. Aha, Hai, hai, teman. Tolong. Terima kasih. Selamat datang untuk telur rebus di pagi hari. Ngomong-ngomong, tadi gadis yang menuangkan kopi untukmu. Itu dia.
Namanya Ye Jingwen. Dia luar biasa. Adalah murid terbaik di departemen kami. Bahasa Inggrisnya hebat. Dia bisa menghafal versi bahasa Inggris. Lagu penyesalan abadi itu kuat, bukan? Lagu penyesalan abadi. Apakah itu sebuah lagu? Lagu penyesalan abadi adalah puisi yang ditulis oleh Bai Jui. Siapa Bai Jui? Adalah seorang penyair. Apakah aku sangat tidak berbudaya? Tidak. Kamu tumbuh di luar negeri. Sudah bagus bisa berbicara sampai level ini dalam bahasa Mandarin. Kakekku sangat ketat ketika aku kecil. Aturan di rumah adalah setiap anak harus berbicara bahasa Mandarin. Aku mungkin tahu lebih dari 900 karakter bahasa Mandarin. Wah, itu cukup bagus. Lebih dari 900 mungkin setara dengan kelas 1 SD. Itu puncak prestasiku. Sekarang bagaimana? Depresi. Aku bisa memahami hampir semua dokumen bangunan. Sulit bagiku untuk mengatakan hal lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu ada apa? Kembalikan ini padamu. Oh, aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini. Aku tidak akan mengambil uangnya. Baiklah, lupakan saja. Kalau tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Kalau begitu, aku berhutang budi padamu. Jika perusahaanmu butuh penerjemahan di masa depan, cari aku saja. Aku akan melakukannya untukmu gratis. Oke, baiklah. Kalau begitu kamu bisa lanjut makan. Bagus. Xie Xiaoqiu, kamu kesini sebentar. Ada apa? Itu. Koyun. Kamu tertarik padanya? Ada masalah apa? Itu yang aku lihat pertama kali. Jadi, aku tidak bisa bicara dengannya. Pantas saja dia berbohong padaku bahwa dia seorang supir, anak-anak dan pengangguran. Tidak, kamu ingin menggantikannya. Xie Xiaoqiu, kamu terlalu naif. Kamu pikir dia akan menyukai orang sepertimu? Apa jenis mahasiswa miskin seperti kamu atau gadis desa? Jadi aku tidak pantas bicara dengannya, kan? Bagaimanapun, orang harus punya kesadaran diri. Jika dongeng terjadi padamu, adalah lelucon. Cinta terjadi padamu. Itu hanya omong kosong. Kamu ini. Permisi. Tuan, apalagi yang kamu mau? Salad buah Aku akan mengirimkannya padamu segera setelah selesai. Wang Licuan. Aku akan mengajakmu menonton film. Kapan? Jam 11 malam. Bagus. Kamu pergi ke samping dulu. Aku akan menemuimu nanti setelah kerja. Menyebabkan bencana besar. Kamu kedinginan? Tidak. Aku punya rinitis alergi. Itu kedinginan. Pegang itu untukku. Tidak perlu. Kamu juga akan kedinginan. Tidak masalah. Mantel hangat yang bagus. Aroma lavender yang enak. Xie Xiaoqiu, kamu benar-benar tidak tergoda. Jika kamu terbiasa diperlakukan seperti ini, kamu akan menikah dengan pria baik di masa depan.
Ngomong-ngomong, aku sibuk tadi. Aku lupa mengajakmu menonton film sampai larut malam. Apakah kamu keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Lihat apa? Ada studio massal di sebelah sekolah kita. Akan ada beberapa film Hollywood di malam hari. Hari ini adalah The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs. Film horor. Kamu suka menonton film horor? Hei, biar aku bawa tasmu. Tidak perlu. Jika aku tidak membuat permintaan, jangan lakukan apapun untukku. Apakah kamu selalu begitu fokus dalam pekerjaanmu? Tidakkah sulit untuk bergaul? Tidak juga. Kamu salah satu orang yang paling sabar yang pernah aku temui. Oh, tidak. Ini yang terbaik, bukan? Maka aku harap kamu bisa menerima masalahku. Apa yang salah denganmu? Aku keras kepala. Aku sudah melihatnya. Kakak, bisakah kamu menyetir pelan-pelan? Kamu ngebut. Kamu semua nyaman. Aku takut polisi. Aku sudah menikmati diri sendiri. Apakah kamu punya penyakit jantung? Lau Jiang, tolong menyetir pelan-pelan. Untuk menonton film ini, hatiku harus serius. Sayap ayam ini enak. Apakah kamu ingin tidak menggunakan? Terima kasih. Bar popcorn. Aku nggak makan, semuanya buat kamu. Sebenarnya, aku bisa menghafal banyak dialog di film ini. Kenapa? Soalnya aku udah nonton 4 kali. Cerit Poco, ceritain hal-hal yang bukan tentang kasus ini. Jadi, gini caramu latihan bahasa Inggris. Ya kamu pasti belum nonton. Paragraf ini sebenarnya berima. Di mana sih? Pelatih Ceripor. Iya atau enggak? Quid pro quo itu bahasa Latin. Satu hal untuk hal lain, Quid por choque. Hei. Hei, jangan gerak. Apa sih? Ya belakang kepalamu kelihatan bagus. Belakang kepala. Aku kasih tahu sesuatu. Ini seperti 1933 cm. Seperti hidung 3 inci. Nggak sebagus sedikit esensi. Seperti sedikit esensi, nggak sebagus tulang. Area terpenting dari tulang wajah adalah belakang kepala. Kamu lagi ngomongin bahasa Mandarin klasik? Ya nggak bisa komunikasi sama si Banana Man. Kasih aja dia kamus bahasa Mandarin. Lupakan. Aku kasih tahu sesuatu. Sebenarnya, gimana kalau aku akan seperti Gimana kalau kamu nemuin keajaibannya? bencana besar tidak akan mati, dan keberuntungan serta umur panjang akan lengkap. Apa sih? Paragraf ini nggak serem.
Lagi pula, bukannya kamu udah nonton beberapa kali? Aku nggak takut. Aku takut darah. Tapi nggak ditulis di sini. Lihat, aku kasih tahu kalau udah nulis. Nggak, Ya, tidak. sangat palsu. Airnya keluar. Potong kulit manusia. Aku benci ini. Hei, tidak ada masa lalu. Belum. Oh, kenapa lambat sekali? Hampir dipotong. Sudah selesai memotong? Dipotong setengah. Potong setengah, potong keluar. Oh, apa yang membuatnya lama sekali? Yang biasa aku lihat jelas tidak selama itu. Sudah hilang. Sudah hilang. Ya, sudah hilang. Berhenti. Hanya di sini. Jika kamu tidak keberatan, aku turun untuk menemanimu ke pintu asrama. Sekarang sudah agak malam. Aku tidak percaya kamu berjalan sendirian seperti ini. Tidak masalah. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Kamu tahu, jika aku mengantarmu ke sini, lalu kamu berjalan dan tiba-tiba menghilang. Dalam arti hukum, aku adalah tersangka nomor 1. Oh. Yah, baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Biarkan aku membukakan pintu untukmu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan berjalan sedikit lebih lambat. Aku tahu kamu berlari cepat ke pintu asrama. Tapi aku lebih suka kamu menunjukkan kesabaranmu. Berjalan perlahan bersamaku. Tentu saja kamu bisa. Aku ingat ketika aku masih kuliah. Gedung di jurusan arsitektur sangat mudah dikenali. Kenapa? Karena jam 3 pagi. Lampu ruang belajar masih menyala. Wah, kamu sangat sibuk dengan tugasmu saat itu. Aku hampir setiap hari lembur sejak masuk industri ini. Aku sama sekali tidak mengambil cuti. Kenapa aku tidak terlihat seperti seorang arsitek? Tidak. Pikirkan lagi. Maka kamu pasti orang yang sangat terorganisir. Ayahku mengajariku. Setiap hari setelah sarapan, buat daftar yang harus dilakukan. Seharusnya menjadi kebiasaan keluarga. Harus punya rencana. Tidak heran kamu tahu kata itu. Sebuah teks fobia. Apakah kamu punya fobia terhadap kebingungan? Urutkan. Penyakit keluarga juga merupakan penyakit pekerjaan. Aku dan kamu, itu kebalikannya. Aku salah satu dari orang-orang yang berantakan di mana-mana. Juga tidak suka membersihkan aku. Apa nama sertifikat ini? Fobia membersihkan. Hahaha. Tidak. Itu disebut kemalasan. Sial. Kenapa pintunya dikunci? Pintunya dikunci. Baiklah, mari kita lihat. Lalu kembalikan ini padamu. Kamu pulang dulu. Nah, lalu apa yang kamu lakukan? Aku akan memanjat saja. Memanjat. Kamu tidak bercanda. Ini sangat tinggi. Kamu, bagaimana kamu manjat? Sangat sederhana. Halo, Xiao Qiu. Sungguh, berbahaya bagimu untuk turun. Pasti berbahaya setinggi ini. Bagaimana jika kamu terluka? Sungguh tidak apa-apa. Kamu selalu bisa memanjat. Biasanya. Sayangnya, tidak. Aku akan minta seorang membukakan pintu untukmu. Tunggu sebentar. Halo, ada orang. Halo. Ada orang? Penjaga. Penjaga? Halo. Apakah kamu tidur? Hei, Xiao Qiu. Xiao Qiu, apa yang kamu lakukan?
Ayo turun. Sangat berbahaya. Kamu lihat, ini sangat sederhana. Bukankah kamu memanjat pagar? Sembunyikan dengan hati-hati. Ini pakai ekstrim mati. Hehe, oke. Kamu cepat kembali.